Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya di sini banyak sekali tanaman hiasnya, dan untuk penataannya juga sangat rapi ya, sehingga tampilan teras ataupun halaman rumahnya ini menjadi sangat cantik sekali. Dan untuk pertumbuhan tanaman hiasnya juga sangat bagus-bagus sekali untuk corak warna daunnya. Karena secara kebetulan pada bagian sisi atasnya di situ ditaruh kanopi ya. Jadi untuk warna daunnya ini benar-benar sangat bagus sekali. Dan pastinya saya penasaran media tanam yang digunakan itu apa untuk menanam tanaman hiasnya. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para pecinta tanaman hias dimanapun berada dan para sahabat Kembang Desa semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan tentu saja koleksi tanaman hiasnya tidak berada di teras samping ya, namun pada sebelahnya ini juga ada beberapa tanaman hiasnya. Dan nanti saya bakalan melihat jenis tanaman hias apa saja ya, mereview juga pastinya cek media tanamnya. Dan dengan keadaan teras ataupun halamannya yang bersih sehingga menjadikan pada tanaman-tanaman hias tersebut ya itu menjadi makin cantik sekali. Dan pada bagian pojok sana juga ditaruh dengan rak dari aluminium ya untuk menata tanaman-tanaman hiasnya, sehingga benar-benar keadaan di sini ya ini sangat nyaman sekali. Di bagian depan di sini ada beberapa tanaman hias, ada Aglonema biglois. Di sini juga sangat rimbun-rimbun sekali ya. Cuman pada daunnya ini kurang dilakukan pengelapan ataupun pembersihan sehingga terlihat kotor ya. Dan kemudian di sini ya, di sini saya menemukan satu batang yang memang sudah tua seperti ini. Dan bagaimana sih agar tanaman hias Aglonema ini mudah memunculkan anak baru ataupun tunas-tunas baru, yang pastinya pada bagian sisi batang ini ya, batang dari tanaman Aglonema ini tersebut, ini alangkah baiknya dipangkas, karena setidaknya dengan pemangkasan dari batang tanaman hias Aglonema ini selain pada bagian batangnya ini memang bisa ditanam kembali dan juga mudah memunculkan tunas-tunas baru pada bagian mata tunas ini, juga hasil splitan tentunya ya, hasil splitan di bawahnya ini juga akan memudahkan untuk memunculkan tunas baru, karena setidaknya untuk memunculkan tunas baru ya pada bagian hasil pangkasan tersebut itu akan lebih cepat. Dan pada bagian medianya juga terlihat cukup lembab ya, lembab sekali, dan di sini sangat berporos sekali. Dan padahal untuk media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah, namun memang keadaannya sangat humus ya. Ini hitam pekat sekali ya, ini juga bagus sekali. Dan sebenarnya juga ketika menggunakan media tanam tanah ya, bagaimana menggemburkan kembali, ini alangkah baiknya ketika memang sudah padat ya, ketika sudah padat seperti ini alangkah baiknya juga bisa menggunakan pisau ataupun sebilah kayu untuk menggemburkan kembali seperti ini ya, agar setidaknya pada bagian media tersebut itu akan lebih berporos kembali. Dan juga ada tanaman hias, ada Aglonema butterfly ya, Aglonema butterfly. Di sini juga terlihat rimbun sekali. Cuman memang untuk menjadikan tanaman hiasnya itu terlihat cantik memang perlu perawatan ya, seperti mengelap pada bagian daunnya dan yang lain-lain ya, ataupun ketika sudah mulai banyak rumput-rumput liar yang tumbuh seperti ini ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium Holland, ada yang sebutnya ya, ada yang sebutnya juga Mickey Mouse. Ini juga sama. Dan di sini untuk jenis tanaman hias Anthurium Mickey Mouse-nya di sini sepertinya mengalami masalah ya, ada kutu-kutu putih seperti ini. Ini alangkah baiknya benar-benar dilakukan perawatan lanjutan, yaitu dicuci ya, dicuci pada bagian daun tanaman tersebut agar tidak menular pada bagian tanaman-tanaman lainnya. Dan untuk pertumbuhannya sebenarnya juga bagus ya, namun setidaknya akan mengurangi keindahan dari tanaman tersebut juga menular ya. Banyak banget koleksinya.
Ini juga ada beberapa tanaman hias. Ini jenisnya kalista ya. Kemudian pada bagian sisi atasnya, di situ ditaruh tanaman hias, ada semacam Adam Hawa ataupun Raden Setia. Kemudian pada bagian bawahnya lagi, ini ada beberapa tanaman hias anggrek ya, ada 3 pot. Kemudian ada tanaman hias, ada lipstick. Dan kalau dilihat pada bagian medianya ya, di sini memang terlihat lembab-lembab karena memang terlihat cukup basah ya. Ini menandakan juga bahwa sang pemilik cukup rajin untuk menyiram ya. Namun sebenarnya perawatan terhadap tanaman hias itu tidak hanya soal menyiram saja ya, namun juga perawatan-perawatan lainnya seperti mengambil rumput-rumput liar yang tumbuh ataupun memangkas daun-daun yang sudah mulai terlihat kering. Dan saya bakalan melihat pada bagian sisi terasnya, karena di situ juga terlihat ya ada tanaman hias keladi yang keadaan daunnya itu gede banget, bagus banget ya. Di sini ada tanaman hias, ada keladi Freda Hempre. Ini bisa sampai 6 ya, sampai 6 telapak tangan. Ini lebar banget dan keadaan batangnya juga sangat gede seperti ini. Dan ini sudah bisa dipastikan sekali bahwa pada bagian umbinya ya, umbinya ini sudah memang memiliki ukuran yang besar sehingga menumbuhkan tunas-tunas baru yang jumbo seperti ini ya. Dan kemudian juga di sini ada tanaman hias Begonia violces. Bagaimana cara sang pemilik juga memperbanyaknya ya, ataupun budidaya tanaman violces ini dengan stek daunnya. Kemudian juga ada Fitonia, banyak banget koleksinya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada bambu Jepang, ada Begonia red carpet, juga ada Begonia total putih. Kalau melihat media tanam yang digunakan di sini tidak hanya untuk jenis tanaman hias aglonema ataupun keladi ataupun sansevieria juga. Di sini untuk media tanam yang digunakan itu hanya tanah ya. Tidak ada campuran dari pupuk ataupun lainnya. Yang menjadikan tanaman-tanaman hiasnya ini tumbuh subur ya, namun memang keadaannya tidak begitu terawat ya. Dan saya bakalan melihat pada bagian sisi samping ini. Ini juga ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada Aglonema nitidum. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia requalet. Nah, di sini ya, ketika memang tanaman hias Begonia requalet ini sudah mengalami keadaan yang tidak bagus ya, tampilannya yang tidak bagus, itu alangkah baiknya memang dilakukan pemangkasan seperti ini ya, budidaya seperti ini agar terlihat cantik kembali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.